Royal Corp, perusahaan terkemuka di Arkham, terkena krisis bisnis besar. Saat ini nilai bisnisnya turun drastis sebesar 2 miliar. Situasinya sangat genting. Royal Corp mendapatkan pukulan fatal. Sekarang, aku butuh solusi. Annabelle, krisis ini sangat merusak dan tidak terbendung. Aku khawatir ini mungkin akhir bagi kita. Kita tidak berdaya. Aku butuh strategi. Halo, Annabelle. Anda harus menandatangani dokumen. Aku tidak ada waktu sekarang, jadi tunggu saja. Kalian semua adalah elit dari Royal Corp. Lulusan sekolah bisnis terbaik, dengan reputasi terbaik. Sekarang, perusahaan menghadapi krisis serius. Dan kalian memberitahuku, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita berada dalam fase kritis di mana Cloudcorp, perusahaan top dunia, bergabung dalam SENA. Perusahaan top dari berbagai negara bagian berkolaborasi dengan mereka. Dan kita adalah ancaman mereka. 3 grup besar menyerang kita secara bersamaan. Kali ini, kita mungkin tidak bisa bergerak di situasi ini. Permisi, apakah Nona Lydia Bell ada di sini? Bagaimana kamu bisa ke sini? Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ada waktu untuk ini. Jadi bagi Anda, menghadapi jenis serangan kompetisi yang kotor, kacangan, berantakan, dan tidak dewasa adalah masalah yang paling mendesak. Sebagai kepala Royal Corp dan seorang wanita bisnis tangguh di Arkham, Anda anggap masalah kecil ini sesuatu yang besar? Anda serius? Sepuluh tahun sudah berakhir. Saya Joel, CEO Cloudcorp, telah membawa kartu hitam Cloud untuk menyambut kembalinya Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Bangunlah. Kartu hitam Cloud. Baiklah, sudah 10 tahun. Ya, Cloudcorp telah berkembang ke Arton. Keluarga Baxter di Croy telah mengumumkan bahwa mereka akan datang ke Arton dalam 7 hari. Keluarga Smith telah diperintahkan mengadakan pesta keluarga Cloud di Horizon Manor untuk mengungkapkan identitasmu sebagai putra ketiga dari keluarga Baxter. Mira harus tercantum sebagai salah satu mitra bisnis lo. Aku diperintahkan yang bertanggung jawab atas Cloud di Arton untuk berikan proyek senilai 10 miliar dolar kepada Nona Mira. Sehingga dia nantinya akan menjadi mitra utama kami. Dalam hal ini, sebarkan kabar tersebut. Anda ingin mendukung keluarga Vega? Ibu Vega senior pernah membantuku. Aku berjanji padanya untuk menjaga keluarga Vega dan Mira selama 5 tahun. Dengan bantuan Anda, selama 5 tahun terakhir, mereka telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi kelas atas di Arton. Tapi mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Kelas atas belum mengakui mereka. Malam ini, keluarga Vega mengumpulkan tokoh terkemuka di Arton di pesta ulang tahun Bapak Vega senior untuk meningkatkan reputasi mereka. Keluarga Vega terlalu tinggi diri. Tanpa bantuan Anda, pesta ulang tahun itu mungkin akan membosankan dengan sedikit tamu. Pada dasarnya, mereka tidak mampu. Jika mereka mampu, pasti telah mencapai kesuksesan besar sekarang. Baiklah, sebarkan berita tentang proyek itu dan bantu aku mengirimkan hadiah berharga ke keluarga Vega atas nama keluarga Baxter di Croy. Iya. Setelah pengiriman terakhir, aku ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Halo? Halo, selamat pagi. Pengiriman Anda tolong. Mira? Lars, Mira, apa barangnya sudah sampai? Siapa dia? Sebentar, Lars. Apa kakek mengizinkanmu duduk? Apa maksud? Saudara perempuanku sudah menyiapkan hadiah. Bagaimana denganmu? Alan, jangan lakukan Mira, itu. kau tidak seharusnya membelanya pada saat seperti ini. Hari ini adalah ulang tahun kakek, tapi dia datang dengan tangan hampa. Tidak ada rasa hormat pada kakek sama sekali. Apakah dia pantas masuk dan duduk bersama kita? Aku sudah mengatur seseorang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Mereka akan segera mengirimkannya. Oh, jadi kau sudah ada orang yang melakukannya? Beritahu padaku, siapa itu? Apa rekan kerjamu dari perusahaan logistik? Kau tidak berhak mengurus orang yang kutugaskan. Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kau memiliki pengaruh besar untuk melakukan hal-hal untukmu. Cukup, Alan. Lars, duduklah di meja di dekat pintu. Kenapa? Kamu berani bertanya kenapa? Kalau kamu tidak tinggal di keluarga kita dengan tidak tahu malu, Mira sudah akan menikah dengan keluarga terhormat dan pesta ulang tahun seperti malam ini. Pasti akan sangat meriah. Tapi sekarang, begitu sepi. Apakah kau lupa? 5 tahun yang lalu, keluarga Vega berposisi rendah di masyarakat elit. Kau baru mencapai puncak di Arkham. Belum cukup mapan untuk dapat pengakuan orang lain. Dan sekarang, kau berharap semua orang datang untukmu. Bukankah itu agak terlalu sombong? Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kamu memiliki hubungan dengan kemajuan keluarga kami. Aku akan jujur padamu. Alasan kenapa kita bisa jadi anggota kelas atas di Arkham dalam 5 tahun adalah karena Mira sangat berbakat dan berdedikasi. Kalau kamu tidak menahannya, dia akan mencapai lebih banyak. Ibu, jangan diteruskan. Aku ingin melanjutkannya. Malam ini aku akan pastikan pria ini sadar akan tempatnya. Aku minta berhenti membuat keributan di tempat umum. Lars, jangan membuatku marah padamu malam ini.
Terserah, kau duduk di meja di dekat pintu, atau keluar dari sini sekarang juga. Berhentilah membuat malu kita. Cloud Corp ada di sini! Ian dari Cloud Corp mengundang para tokoh di Arton mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Vega Senior. Selamat ulang tahun Bapak Vega Senior. Baiklah, silakan duduk semuanya. Tuan Smith, terima kasih telah datang. Kehadiranmu di sini telah mencerahkan ruangan ini. Sama-sama Bapak Vega Senior, Mira dan aku adalah teman lama. Hari ini adalah ulang tahun Bapak. Jadi aku datang untuk merayakannya dan membawakanmu hadiah. Bapak Vega Senior, apa kau mengenal keluarga Baxter di Croyd? Keluarga Baxter di Croyd adalah keluarga paling berpengaruh di Sena. Saya sudah mendengar tentang mereka. Dikatakan bahwa bahkan Joel Mills, CEO yang agung dan kuat dari Cloud Corp, memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Keluarga Baxter memiliki status tinggi, tapi hanya di dalam Sena. Orang yang memiliki pengaruh global dikenal secara internasional sebagai Lord Cloud. Dia adalah putra ketiga keluarga Baxter yang tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia yang mendorong Cloud Corp ke posisi saat ini. Ada orang luar biasa seperti itu di dunia? Iya kakek, karena Lord Cloud benar-benar sebuah legenda. Bapak Vega Senior, aku beruntung sekali mengenalnya dan diangkat ke posisi tinggi di Cloud Corp. Cloud Corp akan memperluas ke Arton. Jadi aku telah meminta sebuah proyek senilai 10 miliar untuk keluarga Vega sebagai tanda baik kepada Mira. Tuan Smith, pria legendaris itu sangat menghargaimu. Anda punya masa depan yang menjanjikan. Anda memberi kami proyek senilai 10 miliar dolar. Itu adalah sebuah kehormatan besar. Tepat sekali. Berbeda dengan seseorang yang hidup dari kita dan tidak memberi kembali. Bahkan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan tangan hampa. Betapa tidak tahu malunya. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa atas ketidaktahuan dan juga atas keberaniannya. Apa artinya itu? Kau bilang bahwa kau bangga kau diangkat olehku dan mengklaim bahwa kau mendapat proyek karena mengenalku. Tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Jika aku memahami kau dengan benar, kau menganggap bahwa kau adalah legenda bisnis putra ketiga keluarga Baxter? Mengesankan sekali. Bapak Vega Senior, sepertinya apa yang aku lakukan hari ini tidak perlu. Ternyata Lord Cloud yang terkenal putra ketiga keluarga Baxter ada di sini. Aku kira keluarga Vega tidak lagi butuh proyek ini. Apa kau bilang? Dasar penjahat. Beraninya mengklaim sebagai putra ketiga keluarga Baxter dan Lord Cloud. Segera, bawa dia. Keluarga Baxter dari Croyd ada di sini. Keluarga Baxter dari Croyd menghadiahkan keluarga Vega pelana kekaisaran dari Gion. Sebuah kotak mutiara oriental, sebuah mansion, sebuah mobil sport Maybach, 50 batang emas, dan 10 juta dalam bentuk tunai. Hadiah-hadiah mewah itu benar-benar untuk keluarga Vega. Keluarga Baxter mengucapkan selamat ulang tahun. Keluarga Baxter? Hadiah-hadiah ini dariku. Darimu? Benar. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Mira, aku bilang padamu, aku akan memuliakan keluarga Vega malam ini. Dan inilah dia. Bapak Vega Senior, apakah kau senang dengan hadiah-hadiah ini? Kau bercanda. Hadiah-hadiah ini dari keluarga Baxter di Croyd. Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya tidak ada hubungan? Tentu saja tidak. Jika kau bisa memberikan hadiah-hadiah mahal seperti itu, mengapa kau perlu menyusahkan kami selama 5 tahun? Selama ini, kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Lalu hadiah-hadiah Tentu ini... saja karena Pak Smith. Di antara kita semua di sini, hanya Pak Smith yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Baxter dan dihargai oleh Lord Cloud, anak ketiga dari keluarga Baxter. Sementara Lars, kau hanya mencoba mencuri pujian. Apa kau pikir kau bisa mengaitkan dirimu hanya karena nama belakangmu juga Baxter? Alan, kau membuat argumen yang bagus. Terima kasih banyak Tuan Smith. Apa argumen yang masuk akal? Dan apa tindakan yang perhatian? Bapak Vega Senior, kau benar-benar membuka mataku malam ini. Lars, apa yang kau bicarakan? Minta maaf pada kakek. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan juga... Mira, apa harus melakukan ini? Apa bisa kita bicara dulu sebelum kau melakukan ini? Pikirkanlah, Lars, lalu bagaimana denganmu? apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Kau berpura-pura menjadi Pak Baxter yang legendaris dan bilang hadiah ini darimu. Apa kau tidak punya malu? Kau bilang aku tidak punya malu? Sudah kukatakan padamu jangan membuat malu kita di pesta ulang tahun ini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau kasar dan berani. Sudah kuberi kesempatan, kenapa kau terus mengkhianatiku? Aku tidak akan memiliki harapan apapun padamu lagi. Lebih baik kita bercerai. Selanjutnya kita akan... Nona Bea, aku telah menemukan identitas pria yang selamatkan Royako. Namanya Lars Baxter, bekerja untuk perusahaan logistik, adalah menantu dari keluarga Vega. Tapi keluarga Vega tidak terlalu baik padanya, selalu melihatnya sebagai aib dan menghinanya. Keluarga Vega. Mereka bodoh. So, Ya, siapkan perjanjian transfer saham Royal Corp 30%. Joy, tolong kau ambilkan kartu kunci Villa Reka. Lalu siapkan mobil. Dan temani aku untuk datang mengunjungi keluarga Vega. Di Arton. Iya, Iya, Nona Nona. Bella. Perceraian. Iya, perceraian. Sudah 5 tahun, Lars. Keluargaku dan aku telah mencapai puncak di Arton. Hanya kau tetap sama. Tidak berguna, tidak mampu, sombong, dan bodoh.
Kau selalu menjadi beban bagi kami dan membuat kami malu. Jadi Mira, apakah begini cara kau melihatku dalam 5 tahun terakhir? Ya, tanpamu, kita akan lebih sukses. Kau salah. Kau mencapai statusmu saat ini karena aku berjanji untuk melindungimu selama 5 tahun. Omong kosong. Kita berkembang. Kita tidak butuh perlindunganmu. Dengarkan aku, Lars. Kau yang paling tidak berhak untuk mengkritik kami. Dalam 5 tahun terakhir, kami telah memberimu tempat tinggal dan dukungan. Saat pergi dari keluarga Vega, kau bukan siapa-siapa. Tidak ada orang di kelas atas Arton yang menghormatimu lagi. Apa kau tidak mengerti juga? Kamu dan keluarga Vega yang tidak tahu apa-apa. Royal Corp sudah ada di sini. Jika keluarga Vega begitu buruk dalam penilaian, Royal Corp bersedia menawarkan 30% saham dan Villa Regal kepada Pak Baxter untuk bergabung dengan kami. Apakah ini lelucon? 30% saham Royal Corp bernilai miliaran dolar. Villa Regal juga villa yang terbaik dan tidak tertandingi di Arton. Ini Nona Bell, apakah kau keliru? Kau datang ke rumah Vega secara pribadi untuk hal yang sepele ini? Bapak Vega senior, hati-hati dalam bicara. jika dia sepele, maka seluruh keluarga Vega benar-benar tidak berguna. Nona Bell, jika kami melakukan sesuatu yang menyinggungmu, kau bisa mengatakannya. Tidak perlu jadikan dia alasan untuk merendahkan kami. Aku rasa kau yang keliru. Keluarga Vega picik dan tidak kompeten. Kau bahkan tidak layak mendapatkan perhatianku sama sekali. Malam ini, aku datang hanya untuknya. Bagaimana bisa begitu, Nona Bell? Kami adalah mitra kunci Cloud Corp. Kami telah menerima hadiah dari keluarga Baxter dan menjadi yang teratas di Arton. Status kami mirip dengan Royal Corp. Dan dia hanyalah seorang gembel. Dia tidak menghormati Baxter dan Cloud Corp. Semua orang di sini malam ini menjadi saksi atas itu. Dan kau ingin membela dia? Apa kau mencoba membuat masalah? Benarkah begitu? Kalau begitu silahkan berhadapan denganku. Lars, kau berhutang pada keluarga kami. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Namun kau bersekongkol dengan orang asing untuk menghina kami. Kau telah menikah dengan Mira selama 5 tahun. Apa ini caramu membalas kebaikan kami? Hei, bukankah dia mengklaim bahwa segala sesuatu yang dicapai keluarga Vega adalah karena bantuannya? Iya, sejak kapan keluarga kita butuh bantuan dari dia untuk mencapai kesuksesan? Apakah begini cara keluarga Vega setelah meraih puncak? Lars, malam ini kau yang salah. Kau bilang aku yang salah? Iya. Aku bisa memaafkan penghinaanmu terhadap Baxter dan Cloud Corp dengan satu syarat. Bawa orang-orang asing ini dan ambil semua yang kau miliki. Setelah itu keluar dari rumahku. Kami tidak membutuhkan orang yang bodoh, egois, dan menyedihkan sepertimu di keluarga ini. Nona Vega, Bodoh, pikiranmu sempit, menyedihkan, dan egois. Hanya menyebabkan masalah bagi keluarga. Apakah begitu cara kau melihatku, Mira? Inilah bagaimana keluarga yang telah kudukung selama 5 tahun. Cukup, Lars. Keluarga kami sudah menyediakan waktu 5 tahun. Kau tidak punya hak untuk melampiaskan kemarahanmu pada kami. Baiklah, karena kau dan keluargamu benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang kalian miliki sekarang tidak ada hubungannya denganku dan kau ingin aku pergi untuk membawa semua kembali, akan aku kabulkan. Joel, ke rumah Vega dalam waktu 3 menit. Batalkan pesanannya dan ambil kembali hadiahnya. Cabut semua wewenang yang mengatasnamakan aku. Ini keputusan yang telah aku buat. Dan aku harap kalian semua ingat apa yang telah kalian lakukan hari ini. Aku harap kalian tidak akan menyesal. menyesal? Hah, penyesalan terbesarku tidak menghentikan Ibu Vega Senior untuk membiarkan parasit seperti dirimu masuk ke keluarga ini. Kau buang 5 tahun dari hidup Mira. 5 tahun lalu, keluarga Vega mengalami kehancuran. Kalian hampir tidak dianggap keluarga berpengaruh. Dari seluruh keluarga, hanya Mira yang baru lulus karena dia berbakat. Saat itu, segalanya sulit. Kegagalan konstan. Aku menjaga dia selama masa terendah dalam hidup. Kau terlalu tinggi hati. Apa yang bisa kau lakukan selain melakukan pekerjaan rumah? Kita tidak butuh lagi pembantu rumah tangga. Lars, kau sangat berusaha untuk melindungi harga dirimu yang menyedihkan. Sayangnya, kamilah yang akan mengusirmu. Kau hanya pecundang, tidak peduli apa yang kau katakan. Aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Vega mulai sekarang. Tidak sopan. Bapak Vega Senior. Lars, kau orang bodoh yang tidak berpengetahuan. Meskipun kekacauan yang telah kau buat, Mira bersedia untuk mengakhiri semuanya dan membiarkanmu pergi dengan selamat, tapi kau sama sekali tidak menyesalinya. Tidak heran kalau dia kecewa padamu. Itu adalah urusannya. Kalian tidak memiliki hak meragukan kemampuan Pak Baxter. Selain itu, kau tidak perlu khawatir akan keselamatannya sama sekali. Aku masih berdiri di sini. Malam ini, Royal Corp akan berdiri di samping Pak Baxter. Lars, aku tahu apa yang kau lakukan malam ini adalah untuk membuktikan siapa dirimu. Tapi itu sesuatu yang harus kau perjuangkan. Tapi yang kau lakukan sekarang hanya menciptakan keributan dan berpura-pura dengan bantuan dia. Ini hanya akan membuatmu terlihat lebih lucu. Ini hanya akan membuatku merendahkanmu. Kau salah, Mira. Kemampuanku melampaui imajinasimu. Apa yang kau pikirkan berdasarkan perspektifmu? Kau tidak pernah memahami siapa diriku. Kau tidak punya bayangan siapa yang sedang kau hadapi ini, Mira. Cukup, Lars! Sebagai seorang lelaki, kau tidak tahu apa yang Mira inginkan. Kau tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Sebagai menantu, kau jadi beban selama 5 tahun dan tidak bersyukur.
Orang seperti kau telah mencela Cloud Corp berkali-kali. Bapak Vega Senior, sudah sampai pada titik ini, masihkah kau enggan memutuskan hubungan dengannya? Ya kakek, Pak Smith benar. Orang ini telah mencela Cloud Corp sepanjang malam. Dia jelas merencanakan sesuatu melawan kita. Dia cemburu dengan kesuksesan kita dan ingin merusak kemitraan kita dan Cloud Corp. Dia adalah musuh. Kau sampah yang tidak tahu terima kasih. Dengan ini, aku mengumumkan kepada seluruh Arton sebagai kepala keluarga Vega bahwa Lars Baxter dihapus dari keluarga kami. Dan ini berlaku segera. Dia tidak lagi berhubungan dengan kami. CEO Corp Joel Mills telah tiba. Pak Mills sudah tiba. Pak Mills dari Cloud Corp? Mengapa seseorang yang begitu penting datang ke rumah kita? Kecuali dia benar-benar. Tidak perlu panik, kakek. Semua tahu bahwa keluarga kita naik ke tingkat atas karena sumber daya yang kita kumpulkan dan kemampuan luar biasa Mira. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memanggil Pak Mills dengan telepon, maka dia pastilah Lord Cloud. Jika dia benar legenda itu, terlepas dari sumber daya kita atau kemampuan Mira, kita pasti telah menjadi keluarga yang bergengsi karena kami menyediakan baginya selama 5 tahun. Tapi kenyataannya, kita hanya nyaris masuk ke tingkat atas masyarakat. Itu tidak tampak benar. Oh, benarkah? Benar, Lord Cloud mampu mengembangkan Cloud Corp menjadi raksasa seperti sekarang. Namun kau telah mengklaim telah menjaga keluarga kita selama 5 tahun. Kenapa kita tidak mencapai kesuksesan lebih cepat? Jika kau tidak berbicara omong kosong, apa itu berarti kita begitu tidak berharga hingga kita tidak bisa menjadi terkenal? Dalam 5 tahun terakhir, kalian semua telah tumbuh lebih sombong tanpa benar-benar mencapai apapun. Tidak berlebihan mengatakan bahwa kalian semua ini tidak layak. Tentang identitasnya, Joel akan memberitahu kalian semua ketika dia tiba. Kau ingin Pak Mills memberitahu kita? Kau benar-benar menganggap dirimu Lord Cloud? Berhentilah bermimpi, Lars. Tentu saja Pak Mills datang karena Pak Smith merupakan pekerja manajemen tingkat atas di Cloud Corp yang dipilih sendiri olehnya. Kedatangannya tidak ada hubungannya denganmu, kakek. Pak Smith hadir malam ini atas nama Cloud Corp untuk menjalin kemitraan dengan kita. Itu kenapa keluarga Baxter mengirim hadiah. Kedatangan Pak Mills adalah tanda bahwa kita hampir mencapai kebesaran. Kita akan segera mencapai puncak. Bagus, bagus sekali. Tuan Smith adalah penyelamat sejati keluarga kita. Pak Vega Senior, kau terlalu baik. Keluargamu punya sumber daya untuk memulai. Mira juga sangat mampu. Kau sudah layak mendapatkan anugerah Lord Cloud. Aku hanya mempercepat prosesnya. Rono Vega sangat luar biasa. Dia berhasil menarik perhatian Lord Cloud pada usia yang begitu muda. Sepertinya keluarga Vega ditakdirkan untuk terkenal di luar Arton dan menjadi terkenal secara nasional. Ayo, mari kita angkat kelas kita dan bersulang untuk keluarga Vega. Jangan lupakan kami di masa depan. Pak Vega Senior dan Nona Vega, ayo. Ya, Mari, ya, mari, ya, kelas ya, kita. ayo. Lars, apa sekarang kau mengerti? Ini kebanggaan dan kejayaan yang kita capai dengan kemampuan dan sumber daya kita. Ini satu-satunya cara agar kau diakui. Nona Bell, kita selalu sedikit lebih rendah dari Royal Corp. Tapi mungkin saja kita bisa mencapai puncak yang lebih tinggi di masa depan. Kita tidak akan lupa apa yang terjadi hari ini. Penting jika kau tidak lupa. Bahkan jika Cloud Lord tidak berpihak, Royal Corp akan tetap sama. Selain itu, kita memiliki Pak Baxter bersama kita. Sementara itu, kau sudah memutuskan hubungan dengan Pak Baxter. Jika kau tidak mendapatkan dukungan Lord Cloud, seluruh keluargamu akan menjadi tidak penting. Tanpa pria ini, kita masih memiliki Pak Smith. Ada juga Mira. Keluarga kita pasti akan naik daun. Tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak punya kemampuan untuk mencapai tujuan itu. Kau Cukup. Kabanan, bawa orang gila yang bicara ini keluar dari sini. Bawa dia keluar sebelum Pak Mills tiba. Berhenti. Berani-beraninya keluarga Vega. Berani-beraninya keluarga Vega. Pak Mills sudah datang, ayo kita sambut Ayo. dia. Nona Bell, CEO Cloud Corp sudah ada di sini. Apa kita masih akan mendukungnya kalau kita terlibat? Tahun-tahun kerja keras, Joy. Malam ini tidak ada yang penting selain dia. Tapi kau cukup. Selamat datang, Pak Mills. Adalah kehormatan bagi kami untuk menyambutmu ke rumah kami, Pak Mills. Kami pasti akan memenuhi harapanmu dan berkembang. keluarga Vega berkembang. Iya. Seperti yang kau tahu, Pak Mills, Mira ini sangat mampu dan luar biasa. Dia bintang terbit di dunia bisnis Arton dengan kemampuannya sendiri. Dia mampu membawa keluarga kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia juga akan membawa kita menjadi mitra terbaik untuk Cloud Corp. Mampu dan juga luar biasa. Semua yang kamu capai itu karena orang lain. Kau benar, Pak Mills. Jika bukan karena Pak Smith, kita tidak akan berada di tempat ini sekarang. Pak Smith, Pak Mills, aku bertaruh. Kau dekat dengan Pak Smith kan? Jadi itu wajar kan? Pak Smith itu karyawan manajemen tingkat atas yang langsung ditunjuk oleh Lord Cloud. ditunjuk oleh Lord Cloud. Siapa dia sialan itu? Dia tidak ditunjuk oleh Lord Cloud. Kau maksudmu? Minggir! CEO Cloud Corp, Joel Mills telah tiba. Hidup Lord Cloud! Hidup Lord Cloud!
Kalian boleh berdiri. Lord Cloud? Mustahil. Dia Lord Cloud. Ini tidak terduga. Dia benar-benar legenda terkenal dunia. Putra ketiga keluarga Baxter, Lord Cloud. Pak Mills, apakah kau salah? Dia hanya menantu yang kami usir. Bagaimana bisa Greg dia... Vega, siapa kamu untuk mempertanyakan identitas Lord Cloud? Aku... Kau dan keluargamu adalah orang yang bodoh dan dangkal. Kau akan pudar dalam kelemahan jika bukan karena Lord Cloud. Kau tidak akan melihat kejayaan itu tanpa dia. Dan dia jugalah yang telah menyebarkan kabar tentang upacara ini. Jika tidak, tentu saja tidak akan banyak tamu di sini. Apa kau pikir kau cukup berpengaruh untuk mengatur ini sendiri? Nona Vega, Pak Mills, kami telah berhasil sampai sejauh ini. Itu semua karena Mira. Semua tamu terhormat yang ada di sini Keluarga Vega adalah... hampir tidak memiliki pengaruh pada waktu itu. Mira tidak memiliki pengalaman maupun sarana sama sekali untuk bisa membawa keluarga Vega sampai ke puncak. Di Arten, keluarga yang naik daun melalui beberapa generasi kerja keras dan puluhan tahun pengumpulan. Seberapa sombongnya kau berpikir bahwa dia sendirian bisa menyaingi sumber daya yang dikumpulkan keluarga lain selama puluhan tahun? Kalian semua terlalu memandang kalau dia itu tinggi. Namun, karena kau begitu yakin kau bisa mencapai puncak sendiri, aku akan memberimu kesempatan untuk bisa membuktikan nilaimu. Mulai sekarang, Cloud akan mengakhiri kemitraannya dengan keluarga Vega. Pesanan kami akan dibatalkan. Kami akan mengambil kembali hadiahnya. Kami juga akan mencabut seluruh bantuan kepada keluarga Vega dalam 5 tahun terakhir. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini, atau kita akan hancur. Tolong jangan lakukan ini, Pak Mills. Segala sesuatu terjadi malam ini adalah kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman? Itu benar. Mira, tolong katakan sesuatu iya. atau kita akan hancur. Kau benar-benar Tuan Cloud? Apa itu penting? Itu sangat penting. Kau bisa memberitahuku soal identitasmu bahwa kau adalah Tuan Cloud. Kami tidak akan menghinamu. Aku tidak akan. Apa kau pernah percaya apa yang aku katakan? Apa keluarga Vega percaya padaku? Apa kau percaya padaku ketika aku mengatakan aku bisa membantumu? Kukatakan bahwa malam ini aku memberimu semua malam kemegahan. Apa kau percaya padaku? Aku melindungimu selama 5 tahun dan memberikan yang aku miliki. Kau percaya padaku? Ku beritahu kau bahwa Ian Smith menggertak dan identitasku lebih dari kau pikirkan. Kau percaya padaku? Mira, kau tidak pernah percaya padaku. Matamu itu dipenuhi dengan kesombongan dan prasangka. Aku tidak bisa mengubahmu. Tidak peduli apa yang kukatakan. Bahkan jika kebenaran ditunjukkan di depan matamu, reaksi pertamamu adalah untuk mempertanyakan aku. Seseorang sepertimu tidak memiliki hak untuk memberiku ceramah. Tidak seperti itu. Aku hanya ingin Kau ingin kekuasaan dan juga status. Kau ingin keluarga Vega naik ke puncak. Yang kau mau, kau ingin semua orang menghormatimu. Itulah hal yang selama ini kau usahakan. Tapi apakah kau tahu bahwa hal-hal seperti ini benar-benar tidak berarti dan membosankan bagiku? Sejak semuanya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya lagi bicara. Aku sudah mengatakannya. Semoga sukses untuk... Tolong jangan lakukan itu, Lars. Kau masih menantu kami. Kita bisa bicara dulu. Menantu? Bicara! Tidakkah kau bilang bahwa keluargamu akan lebih sejahtera tanpaku? Tidakkah kau katakan Mira akan bisa mencapai tinggi yang lebih besar? Dan sekarang akan kulakukan yang kau lakukan. Aku hanya bercanda saat mengatakan hal itu. Tolong jangan menganggapku serius. Lars, meskipun begitu, kita masih hidup bersama selama 5 tahun. Kau tahu betul bagaimana kalian semua memperlakukanku sejak Ibu Vega senior meninggal. Aku telah melunasi hutang-hutang keluarga Vega. Ingatlah ini. Craig Vega, kau orang yang memilih mengusirku dari keluarga ini. Aku menghormati keinginanmu. Mulai hari ini, aku akan memutus hubungan dengan keluarga Vega secara total. Joel, ayo kita pergi. Iya, Pak. Jangan pergi. Lars, tunggu. Jangan pergi. Ini tidak terduga. Menantu yang mereka putuskan hubungannya adalah seorang legenda terkenal di dunia. Bagaimana bisa mereka begitu buta? Keluarga Vega hancur. Mereka tidak berguna. Iya, mereka tidak berguna. Sia-sia. Percuma saja. Ayo kita pulang. Keluarga Vega sepertinya sebentar lagi menjadi terkenal. Aku akan mengingat kata-katamu itu. Aku harap aku bisa melihat hari itu. Orang-orang bodoh. Lord Cloud membantu kalian 5 tahun, tapi kalian tidak punya bukti. Kalian sangat tidak kompeten. Kita telah menghancurkan kesempatan besar ini dengan tangan kita sendiri. Lihatlah apa yang kita lakukan malam ini. Siapa? Diam.
Ini salahmu. Dan kalian telah menghancurkan kita semua. Pak Vega Senior, apa kau benar-benar yakin seorang yang tidak berguna seperti dia benar-benar Lord Claude? Aku menerima kabar 3 menit yang lalu, Lord Claude dan Pak Mills saat ini sedang dalam perjalanan menuju Croyd. Ayahku dan keluarga-keluarga terkemuka Croyd sedang menunggu kedatangannya. Apa yang kau katakan? Lord Claude, ada kabar yang kuterima dari Timur Asia bahwa Nyonya Sao telah kembali. Dia kembali. Menyebabkan keributan besar juga. Dia akan masuk ke negara malam ini. Aku pikir dia pasti akan datang mencarimu dengan segala cara. Lalu, apa dia tahu aku berada di Arten? Aku telah menyembunyikan informasi itu. Aku telah mengatur sebuah perjamuan di Croyd untuk menyambutmu dan akan mengundang tokoh-tokoh terkemuka untuk mengecohnya. Tapi ini hanya langkah sementara. Aku pikir jika Nyonya Sao tidak menemukanmu di Croyd, dia akan ke Arten pada akhirnya. Itu cukup untuk saat ini. Selama aku bisa menjauhkannya. Kalau dia mencoba untuk memaksa jalan ke arahku, kalian tidak bisa menghentikannya. Masih ada hal lain. Keluarlah. Ketua Royal Corp yang berdiri di sampingmu bukanlah berasal dari Arten, tapi dia berasal dari Nodel. Dia adalah putri keluarga Bell dari Nodel. Lydia Bell. Keluarga Bell. Dari Nodel. Lord Claude dan Pak Mills sedang dalam perjalanan menuju Croyd. Ayahku bisa membuktikannya, dan aku yakin ini pasti benar. Kau mengatakan bahwa Lars hanya berpura-pura dan menakuti kita? Benar. Pak Mills yang dia panggil hanyalah palsu. Dan mengenai Lars, dia tidak mungkin menjadi Lord Claude. Tapi, semua tokoh paling terkemuka di Arten berkumpul di sini malam ini. Apa dia benar-benar berani mengklaim kalau dia Lord Claude di depan semua orang? Kalau kabar itu sampai tersebar luas, maka dia akan hancur. Boleh aku bertanya, apa kau pernah bertemu Lord Claude atau Pak Mills sebelumnya? Dari mana aku bisa dapat kesempatan itu? Bagaimana dengan Pak Vega Senior? Kami hampir tidak memiliki pengaruh di Arten. Bagaimana kami bisa bertemu orang-orang seperti mereka? Itu benar. Benar, itu bagaimana bagi kamu? Dan hal yang sama berlaku untuk semua orang di sini malam ini. Lars tahu bahwa tidak ada yang hadir dan pernah melihat Lord Claude. Itulah kenapa dia sampai berani melakukan itu. Sementara itu, aku secara pribadi diangkat oleh Lord Claude. Jika dia benar-benar ada di sini, aku pasti akan mengenalinya. Jadi semuanya hanya sandiwara. Benar. Dia telah terhina di hotel pagi ini. Dia menyimpan dendam terhadap Mira dan aku, jadi dia menyusun seluruh sandiwara ini untuk mendapatkan sedikit harga dirinya kembali. Dan dia sama sekali tidak mengharapkan untuk diusir. Tanpa keluarga Vega, dia tidak akan bisa bertahan. Jadi dia putuskan untuk meningkatkan taruhan. Dia menyamar sebagai Lord Claude, berkomplot dengan orang lain untuk mencuri hadiah-hadiah yang diberikan oleh Baxter kepadamu. Yang aku tahu hadiah-hadiah itu sangat berharga. Dia akan hidup dengan kemewahan. Sampah yang tidak berguna itu. Dia berusaha melawan kita. Hadiah-hadiah itu bernilai jutaan. Apakah itu benar-benar yang dilakukan, Lars? Mira, sudah terlalu malam untuk memikirkan menyayangkan sampah yang tidak berguna itu. Mira, pikirkanlah. Dia telah menjadi beban bagi kamu selama bertahun-tahun. Kali ini, dia bahkan sampai merendahkanmu di depan publik. Kau ini terlalu baik untuk pria seperti dia. Dia tidak tahu terima kasih. Kami sudah memberinya 5 tahun. Tapi dia malah menjebak kita. Hah? Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dia harus membayar atas perbuatannya. Cukup. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan reputasi kita. Jika kita membiarkan berita yang terjadi menyebar, keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan. Tepat sekali, Pak Vega Senior. Pak Smith, pesanan 20 miliar itu sebelumnya... Jangan khawatir Pak Vega Senior. Pesanan 20 miliar itu mungkin telah hancur. Tapi ketahuilah, keluarga Vega masih mitra desain Claude Corp. Dalam 2 hari, Claude Corp dan 4 grup besar Nodel akan mengadakan forum investasi. Kau bisa pergi ke forum bersamaku dan mendapatkan pesanan lagi. Ketika itu terjadi, keluarga Vega akan bangkit ke puncak lagi di hadapan tokoh-tokoh top Sanse. Terima kasih, Pak Smith. Sama-sama Pak Vega Senior. Setelah semua, Mira yang dapatkan pesanan dengan kemampuannya sendiri. Mira, jangan biarkan yang dikatakan Lars hari ini mempengaruhimu. Dia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Itulah kenapa dia bicara buruk tentangmu. Jangan khawatir, aku ada di sisimu. Dan langit adalah batasnya. Wakil Kamar Dagang akan tiba di Arten malam ini. Dia akan menginap di Hotel Marina. Mira, kau harus pergi ke sana bersamaku. Kita akan bisa mengenalnya lebih dulu. Kau sangat perhatian, Pak Smith. Kau percaya pada kemampuan Mira. Dan kau membantunya. Kaulah yang sebenarnya kita butuhkan. Kau yang seharusnya ada di samping Mira. Mira, kau harus menerima undangan itu. Baiklah, Lars. Aku pasti akan membawa keluarga Vega ke puncak. Sementara kau bukan siapa-siapa. Kau tidak layak berdiri bersamaku. Tuanku Claude, Royal Corp masih mengirim perjanjian kerjasama dan kartu kunci regal villa. Apa yang harus kita... Kirim kembali. Aku tidak butuh semua itu. Silakan duduk. Baik. Dari penelitianku, CEO Royal Corp, Lydia Bell, sebenarnya dia adalah putri Nyonya Len. Tapi Nyonya Len meninggal 3 tahun yang lalu. Ini berkaitan dengan perebutan kuasa keluarga Bell. Tidak heran. Aku pikir, menjelaskan banyak tentang posisi Nyonya Bell, maka... Di keluarga. Itu sebabnya dia datang ke Arten sendirian. Dan dia membawa Royal Corp ke puncak Arten dalam 5 tahun ini. Benar.
Dia benar-benar berbeda dari Mira. Nyonya Bell sebenarnya luar biasa. Dia bahkan bertekad untuk melawan keluarga Bell sendirian. Dia memang mengingatkanku sedikit pada Nyonya Len. Tapi, keluarga Bell itu memiliki warisan yang mapan. Mereka sangat berpengaruh. Meskipun Royal Corp perusahaan terbesar di Arton, masih tidak ada bandingannya dengan keluarga Bell. Royal Corp baru didirikan selama kira-kira 5 tahun. Kalau aku tidak salah, forum investasi akan dimulai dalam beberapa hari. Benar. Cloud Corp telah mengakhiri semua kemitraan dengan keluarga Vega. Pesanan juga dibatalkan. Alasan kami mengadakan forum ini adalah untuk menemukan mitra yang baik. Tolong kau bantu sedikit Royal Corp. Dia adalah putri Nyonya Len, kan? Iya, Aku tidak jadi seperti sekarang ini tanpa bantuan Nyonya Len. paham. Juga 4 kamar dagang besar Nodel kirim penguasa Arton terkemuka Charles Spin sebagai perwakilan. Aku dengar mereka ingin mengundangmu di Marina Hotel. Apakah aku menolak mereka? Mereka mengundangku ke Marina Hotel. Biarkan dia masuk. Salam, Tuanku Cloud. Bapak Mills. Kau ada keperluan apa? Presiden 4 kamar dagang besar akan tiba di Arton besok malam. Mereka usaha keras persiapkan forum investasi pertama sejak Anda kembali. Namun sebelum itu, para presiden ingin bertemu dengan Tuanku Cloud. Ini undangannya. Sesuai perintah saya telah memesan suite lantai atas yang ada di Marina Hotel. Aku harap Anda dapat menerima undangannya. Ya, tentu. Terima kasih telah menerima undangan, Bapak Baxter. Aku sangat menghargainya. Harap hubungi saya ketika Anda tiba di Marina Hotel besok. Aku pasti akan menyambut Anda dengan hangat. Terima kasih banyak. Nona Bell, perjanjian transfer ekuitas dan kunci kartu untuk Regal Villa telah dikirim kembali. Tidak masalah. Hal-hal itu tidak berarti bagi dia. Tapi kita harus bagaimana kalau dia tidak menerima hadiah kita? Apa maksudmu? Dia Tuan Cloud yang legendaris. Kalau kita bisa mendapat dukungannya, kita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Maka kesepakatan 5 tahun dengan keluarga Bell Menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan dukungannya? Menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan dukungannya? Dia adalah Lord Cloud. Kekuatan dan status semuanya ada dalam genggamannya. Apa yang dimiliki Royal Corp yang membuatnya mau melirik kedua kalinya? Potensi perusahaan dan kemampuan Anda. Potensi Royal Corp tidak akan pernah lebih besar dari Cloud Corp. Adapun kemampuanku, mereka tidak berarti di hadapannya. Aku benci harus mengakui, tapi segala hal yang aku banggakan tidaklah berarti baginya. Lalu kita tidak akan melakukan apa-apa? Tentu tidak. Kesempatan tepat di depan kita. Kita harus memanfaatkannya. Mungkin kali ini kita harus menggunakan metode yang lebih agresif. Masuklah. Sudah lama tidak bertemu, tunangan terkasihku. Bagaimana kabarmu, Tuan Quayle? Kau tidak perlu menjadi orang asing. Alamat kami satu sama lain seharusnya bisa lebih intim. Para kekasihmu mungkin akan sedih jika mereka mendengar apa yang kau katakan. Selain itu, belum pasti apakah kita akan melanjutkan pernikahan itu. Para wanita itu hanya mainan yang tidak berarti. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan bintang baru dunia bisnis Arton. Dan putri paling istimewa dari keluarga Bell. Oh iya, dan mengenai pertunangan kita, apa kau benar-benar berpikir dengan dapat menantu yang ditinggalkan oleh Vega dan menyamar sebagai Lord Cloud akan menghentikan pernikahan yang diputuskan oleh keluarga kita? Ceritakan padaku. Tadi malam, menantu Vega membuat keributan di pesta keluarga Vega. Dan dia mengaku sebagai Lord Cloud di depan umum. Bukankah kau ada di tempat itu juga? Kelihatannya kau begitu peduli padaku ya? Hanya saat kau membuat langkah yang ajaib. Semua orang tahu bahwa Lord Cloud tidak pernah muncul di depan umum. Dan pesta awan hampir tiba. Kau ingin manfaatkan kesempatan itu dan bersekongkol dengan pemalas itu. Kau minta dia menyamar sebagai Lord Cloud untuk menekan keluargaku. Tapi kau tidak tahu kalau Lord Cloud yang sebenarnya muncul di Croyd kemarin malam. Dan dia datang ke pesta keluarga paling top di Croyd. Apa? Dia penipu? Kau meninggalkan Nodel karena kau tidak ingin dikendalikan oleh keluargamu. Kau ingin bukti pada mereka bahwa kau punya kekuatan untuk menyaingi keluarga-keluarga terkuat sendiri. Kau pasti mampu membawa Royal Corp hingga seperti saat ini. Jika diberi waktu yang cukup, kau mungkin sudah melakukan hal yang mustahil. Tapi 5 tahun itu hampir habis. Kau kehabisan waktu. Kau tidak bisa lari dari pernikahan ini. Keluarga Bell tidak bisa menyelamatkanmu. Menantu Vega juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Quayle, apa kau yakin akan itu? Tentu saja. Keluargaku telah melampaui keluarga Bell. Keluarga Bell harus tunduk padaku. Dan itu juga berlaku untukmu. Taatilah nasibmu dan jadilah istriku. Dan ini menguntungkan bagi kedua keluarga kita. Aku bisa menyamai apapun yang ditawarkan keluarga Quayle. Keluarga Bell tidak seperti dirimu. Kami tidak perlu membuktikan nilai kami pada keluarga Baxter seperti kau. Royal Corp milikku dan hanya aku. Keluarga Bell juga akan menjadi milikku suatu hari nanti. Tapi kau kehabisan waktu. Lydia, ini adalah nasibmu. Menantu Vega yang kau dukung. Namanya Lars Baxter kan? Aku bisa menghancurkan kehidupan seorang pecundang sepertinya dengan kata-kataku saja. Daripada bergantung pada pecundang seperti itu, kau sebaiknya hanya menyerahkan dirimu padaku. Pikirkanlah dengan matang. Nona Bell, Lars hanya seorang penipu Lord Cloud. Tuan Quayle tidak akan berbohong tentang sesuatu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku yang bertemu dengan Lars lagi. Jika memungkinkan, aku harap dia bisa bergabung dengan Royal Corp dan pulang bersamaku.
sebagai pria yang telah kupilih. Sebenarnya apa maksudmu, Nona Bell? Dia hanya menantu yang ditinggalkan oleh Vega. Dia bukan Lord Cloud yang sebenarnya. Itu sebabnya aku membutuhkannya. Dia punya keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Royal Corp bisa menjadi penyokongnya. Seorang pria sejati harus menjalani hidup dengan berbahaya. Dia tidak akan berguna kalau dia pengecut yang tidak mencoba yang terbaik. Tapi menyamar sebagai Lord Cloud adalah masalah serius. Siapa yang tahu masalah lain akan datang akibatnya? Apakah ada masalah yang bisa lebih buruk dari aku menikah dengan Derek? Menjadi mainan baginya dan menyaksikan hasil kerja ibuku diserahkan kepadanya. Akan lebih baik menghadapi badai bersama Lars. Meskipun aku akhirnya mati, itu masih akan menjadi petualangan yang memuaskan. Malam ini, para pimpinan kamar dagang akan berkumpul di sini. Itulah sebabnya Hotel Marina ditutup untuk umum hari ini. Tidak ada yang boleh masuk dan membuat masalah. Tapi kau tidak perlu khawatir, karena kau adalah teman Pak Smith. Jadi kami akan fleksibel. Santai saja dan tunggu di sini sebentar ya. Pak Smith akan datang. Terima kasih, Pak Zex. Pak Smith begitu berpengaruh. Mira, menurut pendapatku, karena kau sudah berpisah dengan orang yang hidup bergantung pada orang lain tanpa memberi balas jasa. Benar, kau harus pertimbangkan Pak Smith. Karena Ian itu kandidat yang sempurna. Dia membantumu dan juga keluarga kita. Berbeda dengan orang tadi yang mempermainkan kita. Baiklah, Bu. Sekarang bukan waktu untuk membicarakannya. Lars, Penguntit ini tidak lari. berhenti di sana. Kau mau apa lagi? Kau sangat berani. Kau benar-benar berani datang ke sini. Kenapa? Apa Hotel Marina ini tempat yang tidak boleh aku kunjungi? Berhentilah berpura-pura. Aku akan memberitahu kau bahwa kau menyamar sebagai Lord Cloud dan mencuri hadiah-hadiah yang diberikan oleh Baxter bukan rahasia lagi. Aku menyarankan kau mengembalikan hadiah-hadiah kepada kami jika kau tahu apa yang baik untukmu. Atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan utuh. Presiden akan bertemu seseorang yang penting nanti. Tidak banyak waktu yang tersisa. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Seseorang penting. Ya, bahkan presiden harus memperlakukannya dengan hormat. Presiden harus memperlakukannya dengan hormat? Ya, Bisakah itu? hei, itu bukan sesuatu yang kau khawatirkan. Masuklah. Aku menyamar sebagai Lord Cloud dan mencuri hadiah keluarga Baxter, begitu? Benar. Akhirnya, kau berhasil membuat nama untuk dirimu sendiri. Tapi, tiba-tiba kau jadi pengkhianat dan kau jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami memberimu makan, memberimu kehidupan. Tapi kau menyamar sebagai Lord Cloud dan merusak reputasi keluarga kita. Kau bahkan mencuri hadiah dari kami. Kau sampah. Bagaimana kau bisa begitu hina? Jangan menunjukku. Aku mengambil kembali hadiah-hadiah itu karena kalian tidak layak mendapatkannya. Tentang identitasku. Apa kalian benar-benar yakin kalau aku ini bukan Lord Cloud? Berhenti berpura-pura. Kenapa kau tidak lihat Charmin? Lihat dirimu. Kau pikir kau itu Lord Cloud? Keterlaluan. Mama, kau tidak perlu turun ke tingkat sampah seperti dia. Aku harus memberitahumu, Lars. Trikmu itu telah terbongkar oleh Pak Smith semalam. Lord Cloud yang sebenarnya ada di Croyd. Dia tidak memiliki hubungan denganmu. Pak Smith? Ian Smith? Benar, Pak Smith langsung ditunjuk oleh Lord Cloud. Sekilas saja, dia akan tahu kalau kau Lord Cloud atau bukan. Sejak kapan identitasku perlu diverifikasi olehnya? Selain itu, dia pikir dia siapa? Aku tidak pernah berakting. Berhenti berpura-pura. Lars, aku kasih tahu ya, menyamar sebagai Lord Cloud dan mencuri hadiah dari keluarga Baxter merupakan pelanggaran yang tidak terampuni. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan terjadi padamu jika kami melapor kamu dan Pak Mills si penipu itu ke Cloud Corp dan keluarga Baxter? Apa kau pikir kalian berdua bisa keluar dari situ tanpa luka? Bagaimana dengan ini? Akan kuberi kau saran. Laporkanlah ke Cloud Corp dan keluarga Baxter sekarang. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan padaku. Kalian Berhenti mencoba mengancamku. Kau lebih baik memikirkan apa yang kau lakukan selanjutnya. Tanpa dukungan Cloud Corp, keluarga Vega tidak akan bisa bertahan lebih dari 7 hari. Ketika itu terjadi, segala kemuliaan yang kau dapat 5 tahun terakhir akan lenyap sepenuhnya. Mama, apa kalian dengar apa yang dia katakan? Dia mengatakan keluarga kita akan hancur dalam 7 hari. Kita akan hancur dalam semalam. Omong kosong. Kita sedang berjalan dengan baik. Kenapa kita akan hancur? Karena kau bilang begitu. Ya benar. Kalau aku ingin kalian hancur, aku hanya perlu mengatakan begitu. Bodoh sekali, Lars. Aku akan beritahu kau yang sebenarnya. Malam ini, presiden dari kamar dagang Nodel telah tiba di Arkton. Mereka berada di hotel ini sekarang. Besok, mereka akan berkolaborasi dengan Cloud Corp untuk mengatur forum investasi untuk mengumumkan mitra kunci pertama sejak kedatangan mereka di Sena. Dan itulah kita, keluarga Vega. Oh, maksudnya presiden kamar dagang? Betul, Hotel Marina sudah ditutup untuk umum malam ini. Tapi Pak Smith bisa membawa kita masuk sebagai tamu penting dan bertemu dengan para presiden lebih awal. Dengan kesempatan ini, kita akan bisa menggapai lebih tinggi dan mencapai puncak. Tidak perlu terus-menerus memberitahuku mengenai para presiden. Tentu saja aku tahu mereka ada di sini malam ini karena mereka lah yang mengundangku ke sini malam ini. Mereka sudah siapkan pesta untukku di lantai atas. Dan tentang Ian Smith, kalau dia harapan terbesar kalian untuk kesuksesan saat ini, aku pikir kau sebaiknya tidak terlalu berharap padanya. Jangan sampai realitasnya menjadi sulit.
untuk kalian terima. 2 hari lagi di forum, perusahaan, organisasi, atau keluarga manapun mungkin dapat kesempatan. Tapi hanya kau, keluarga Vega yang tidak akan terlibat. Kau hanya omong kosong, bukan? Kau kira kau siapa, Lars? Apa kau pikir kau layak diundang oleh presiden? Kau bahkan tidak sebanding dengan Pak Smith. Beraninya kau mengatakan bahwa forum itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seberapa tidak malunya kau? Kau yang tidak layak. Dan kau juga. Serta Ian Smith dan seluruh keluarga Vega. Sudah cukup. Lars, kau tahu apa yang kau katakan? Betapa menyedihkannya dirimu saat ini. Sudah 5 tahun, Lars. Bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Seperti apa? Sangat sombong dan sempit cara pandangmu. Begitu tercela dan tidak kompeten. Aku? Iya, tidak apa-apa kalau kau dendam ketika kau tinggal bersama dengan kami. Tidak apa-apa jika kau ingin kembalikan harga dirimu. Tapi kenapa kau harus membuat segalanya berantakan? Kenapa kau tidak melakukan hal baik? Kami memberimu makan selama 5 tahun penuh. Membuat segalanya berantakan? Melakukan sesuatu yang baik? Aku sudah menjaga keluargamu selama 5 tahun. 5 tahun! Kalianlah yang melarangku duduk di pesta makan malam. Dan kalianlah yang ingin mengusirku di tempat umum. Kalianlah yang mengatakan ingin memukuliku. Dan sekarang, kalian punya hak apa untuk menceramahiku? Kau datang dengan tangan hampa, menyakiti kakek, dan menolak untuk meminta maaf. Kalau tidak, kakek tidak akan semarah itu padamu. Tangan kosong dan tidak hormat kau bilang. Aku yang memberimu perintah itu. Hadiah itu juga dariku. Aku tidak melakukan kesalahan. Dianlah yang membawa perintah dan hadiah-hadiah itu. Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan sekarang, kau masih omong kosong dan juga sombong. Kenapa kau tidak tahu diri? Kau yang tidak tahu diri. Apa ada artinya argumen ini? Sangat lebar jurang antara status kita sekarang ini. Tidak akan pernah berubah karena kalian bertengkar. Kalian sangat menyedihkan. Apa kau mengerti? Sudah cukup, Mira. Dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Lars, kau lebih baik kembalikan hadiah-hadiah keluarga Baxter sekarang juga. Kalau tidak, kau tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Benar. Jangan pernah berpikir untuk pergi sebelum kau kembalikan hadiah-hadiah itu. Kau menginginkan hadiah-hadiah itu. Benar-benar tidak tahu malu. Yang kau maksud, kau tidak akan mengembalikan hadiah-hadiah itu bagaimanapun juga, kan? Benar sekali. Sejujurnya, aku sudah kirimkan hadiah itu kembali ke keluarga Baxter. Jika kalian sungguh menginginkannya, kenapa kalian tidak pergi ke Croy dan mengambilnya kembali? Kau pengecut. Dengar, Lars. Apa kau ingin mengambil hadiah itu kembali? Kenapa kau harus mengambil hal yang bukan milikmu? Hadiah itu dari aku dan kau tidak percaya. Ian tidak berkata sepatah kata pun. Namun kalian percaya dia yang bawa hadiah itu. Mira, apa kau tidak bisa bedakan mana yang benar yang salah? Mira, kau mendengarnya. Mengobrol dengannya tidak berguna. Aku yakin dia telah berencana melawan kita sejak awal. Hadiah-hadiah itu bernilai jutaan jika dijual. Pria seperti dia tidak akan pernah melihat uang sebanyak itu. Mengapa dia mengembalikan hadiah itu? Kalian tidak akan bisa mengambil hadiah itu untuk dirimu sendiri. Apa kau tahu bagaimana konsekuensinya? Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kau tidak bertobat. Karena kau menginginkan kematian, aku akan memberikannya padamu. Keamanan! Minumlah teh, Pak Queen. Apakah presiden-presiden merasa puas? Mereka masih menunggu. Aku datang untuk mengingatkanmu. Orang yang penting akan datang ke Marina Hotel malam ini. Dia adalah seorang legenda. Kau harus memperlakukannya dengan hormat. Kau tidak boleh membuat kesalahan apapun. Jika ada kecelakaan, itu bukan sesuatu yang manajer umum hotel ini dapat tangani. Jangan khawatir, Pak Queen. Aku bersumpah atas nyawaku. Tidak akan ada masalah lagi. Baiklah, itu bagus. Seharusnya Pak Baxter sudah tiba di sini. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu jika kita berada di tempat lain. Tapi malam ini, presiden-presiden 4 kamar dagang besar ada di sini. Hotel Marina dalam keadaan terkunci rapat. Tidak ada yang diizinkan masuk. Dan kau telah memilih waktu yang terburuk untuk menyelinap ke hotel ini. Kau telah menggali kuburanmu sendiri. Seharusnya kalian yang tidak ada di tempat ini. Kami? Lars, berhenti berhayal. Apakah kau mengharapkan kami percaya bahwa presiden-presiden berkumpul di sini malam ini dan menyiapkan pesta untuk kamu seorang pengantar? Hei, memang seperti itu pesta yang disediakan. Menakjubkan. Aku pikir kau tidak sabar untuk dibunuh. Dengar, Lars. Apa kau harus membuat masalah sampai sejauh ini? Aku yang buat masalah. Dalam hal ini sudah jelas kau yang salah. Kenapa kau tidak mengakui kekalahan? Kenapa kau tidak mau minta maaf selama 5 tahun? Kau tidak mencapai apapun juga. Kenapa kau tidak melepaskan kebanggaanmu? Apa kau hanya akan puas ketika kau bunuh diri? Aku tidak akan mengakui kekalahan pada seseorang seperti dia. Aku tidak akan tunduk padamu. Dia tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Dan begitu pula dengan kalian. Tentang membunuhku. Lihatlah apakah dia benar-benar akan mampu untuk melakukan semua itu. Kau tidak tahu berterima kasih. Mira, telah memberimu kesempatan. Jaga sikapmu. Aku tidak perlu mendapatkan kesempatan apapun dari Bagus. Seberapa beraninya kau? Itu sangat bagus. Aku tidak sabar melihatmu. Memohon belas kasihan dan berlutut padaku. Keamanan! Ada apa? Pak Zek, jika aku tidak salah, presiden-presiden kamar dagang berkumpul di sini malam ini. Hotel ini dalam keadaan terkunci rapat. Dan tidak ada yang diizinkan masuk. Bukan? Benar. Hotel Marina tidak akan menerima tamu apapun malam ini. Lalu mengapa masih ada seorang pemuda yang tidak sopan berdiri di sini? Dia hanya sampah yang tidak berguna, yang telah diusir dari keluarga kita. Aku tidak tahu dari mana dia muncul. Dan berani membuat masalah di sini. Dia datang tiba-tiba?
dan membuat masalah. Hah? Itulah yang terjadi, Pak Zack. Dia adalah orang yang bergantung pada kami di rumah selama 5 tahun. Dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan berkomplot melawan kami. Pada pesta ulang tahun yang kami adakan semalam, dia bersekongkol dengan orang lain dan membuat keributan. Dia bahkan menyamar sebagai Lord Cloud dan mencuri hadiah berharga kami. Dan malam ini, dia mengikuti kami sampai datang ke Marina Hotel. Dia hanya cemburu dengan kesuksesan kami. Dia ingin membuat masalah dan mempermalukan kami. Pak Zack, apakah kau pikir orang yang sangat hina seperti itu seharusnya muncul di sini malam ini? Pajajar pribadi memberitahuku bahwa seorang tamu penting akan datang malam ini. Kita tidak bisa biarkan buat kesalahan. Keamanan? Lars, jika kau bersedia berlutut, meminta maaf, dan mengembalikan hadiah dari keluarga Baxter, aku mungkin akan memaafkanmu dengan mudah, karena aku akan merasa lebih baik. Baiklah, silakan kau coba. Dan kau berikan usahamu yang terbaik. Dengar, Lars. Kenapa kau begitu keras kepala? Kau tidak akan mundur? Meskipun kau akan malu? Kita dulu adalah keluarga. Dan tidak ada yang pernah memaksamu. Sudah aku katakan, dia tidak cukup untuk membuatku mundur. Tidak tahu malu. Baiklah, kau berani. Kau mendengarnya, Pak Zack. Jatuhkan dia sekarang. Aku ingin kau mematahkannya. Jadi dia harus berlutut. Baik. Tangkap dia. Tunggu, Apa? Apa yang mau kau katakan? aku diundang untuk datang ke sini malam ini. Undangan ini adalah buktinya. Ini adalah... Kertas ini adalah undangan yang dikirimkan 4 presiden kepadaku. Mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta. Lars, aku pikir kau hanya omong kosong saja. Ketika kau bilang bahwa presiden mengundangmu, aku tidak sangka kau telah merencanakannya. Kau bahkan menyiapkan sebuah properti. Terlihat cukup baik. Sepertinya kau telah berusaha dalam akting malam ini. Tapi, aku tidak ingat bahwa sebuah undangan diperlukan untuk masuk ke Marina Hotel. Apakah memang ada persyaratan seperti itu, Pak Zack? Tidak ada. Kau dengar, Lars? Akan lebih masuk akal jika kau juga menemukan beberapa orang untuk menyamar jadi presiden. Coba lihat, lambang 4 kamar dagang besar ada pada undangan ini. Kau dapat memverifikasi keasliannya dengan melihatnya. Lambang kamar dagang. Sungguh menakjubkan. Pak Zack, mengapa kau tidak membuka undangannya dan memeriksanya? Bagaimana jika orang yang tidak berguna ini yang diusir oleh kami ternyata menjadi tamu penting malam ini? Itu sangat mengejutkan. Tidak perlu. Seorang gembel tidak berguna seperti dia tidak akan pernah menjadi tamu penting di Marina Hotel. Bagaimana jika lambang-lambang benar-benar ada di dalamnya? Hanya akan palsu saja. Tunggu, aku harap kau sudah pikirkan konsekuensinya. Akibat dari merobek undangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani manajer lobi seperti Apakah kau mendengarnya, Pak Zack? Dia memberimu nasihat. Tidak perlu. Aku menjadi lelucon jika aku benar-benar mendengarkannya. Aku sudah bekerja di sini cukup lama. Aku juga dapat dianggap sebagai anggota masyarakat elit Arten dan telah membuat namaku sendiri. Aku sudah mengalami berbagai situasi selama bertahun-tahun. Seorang pecundang sepertimu tidak memiliki hak mengancamku. Ini benar-benar bukan ancaman, hanya sebuah pengingat yang ramah. Tapi karena kau sudah merobeknya, tidak ada gunanya bicara lagi. Jadi, ada lagi yang mau kau katakan? Tentu. Tangkap dia. Dan patahkan kakinya. Tunggu. Halo, Pak Baxter, aku Charles Quinn. Apakah Anda sudah tiba di Marina Hotel? aku sudah sampai. Aku ada di lobi sekarang, tapi ada masalah sedikit. Tampaknya manajer lobi memiliki perasaan kita terhadapku. Tidak sopan. Beraninya dia melakukan itu. Pak Baxter, tolong tunggu aku. Aku akan segera sampai. 3 menit. Kalau kau tidak sampai dalam 3 menit, maka tidak perlu lagi pesta makan malamnya. Saya mengerti. Didengar dari suaranya, salah satu presiden menelponmu.